Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, serta al-hadirun wal hadirat jamaah Masjid At-Taubah Jalan Perona Medan. Alhamdulillah kita kembali berkumpul, bertemu, melanjutkan kajian kita, membacakan kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babut taghlidil zajri fit takhallufir rijali 'anis sufufil ula wa taqaddumin nisa'i ilaiha. Bab dicelanya laki-laki yang at-takhalluf, yang tidak menempati saf pertama, artinya tidak bergegas di saf pertama. Demikian juga wa taqaddumun nisa ilaiha, dan majunya kaum wanita untuk menempati saf pertama. Apa yang dimaksud dengan bab ini, ikhwah? Kita lihat bagaimana hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki yaitu di saf yang pertama, dan seburuk-buruk saf laki-laki yaitu di saf yang terakhir. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf kaum wanita yaitu saf yang paling akhir, yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan saf wanita yang paling buruk yaitu yang paling depan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, bahwasanya beliau melihat para sahabat Nabi, para sahabatnya beliau sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat-sahabat beliau ta'akhuran. Ta'akhuran itu berdiri ke belakang. Faqala lahum, Rasulullah mengatakan, taqaddamu wa'tammu bi, majulah, maksudnya majulah, isilah di saf yang di depan. Fa'tammu bi, ikuti aku. Waliya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah saf yang belakangnya mengikuti saf kalian yang di depan. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Sesungguhnya satu kaum tidaklah mereka menempati tempat yang yata'akhkharun,
dia menempati yang di belakang, senantiasa menempati yang di belakang, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan membelakangkan dia mendapatkan rahmat. Ikhwah rahimanallahu wa iyakum, perhatikan ya. Di sini di dua hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama menyuruh para sahabat supaya menempati saf yang pertama. Karena saf pertama itu merupakan saf yang terbaik untuk kaum laki-laki. Oleh karena itu, sebagai seorang laki-laki, seorang muslim, dia harus bergegas untuk menempati saf yang pertama. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, mereka berebut untuk menempati saf pertama, karena saf pertama itu adalah saf yang terbaik, khairus sufufir rijal, yaitu saf laki-laki yang terbaik. Dulu para sahabat mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Fa illam wajaduh illastahamu fastahamu. Apabila ternyata mereka enggak dapati saf pertama kecuali harus mengundi, maka mereka pun akan mengundi. Yang menang maka dialah yang menempati saf pertama. Demikian ikhwah. Dari sini ya, dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang suka menempati saf-saf yang di belakang. Bukannya malah mereka berlomba untuk menempati saf di depan, tapi malah mereka berlomba untuk menempati saf yang di belakang. Inilah maksud daripada bab, yaitu dicelanya orang yang seperti ini. Tidak ada keinginan dia untuk berlomba untuk menempati saf yang di belakang, saf yang di depan. Jadi dia ya seolah sepertinya mengalah, atau mungkin ini menunjukkan malasnya orang tersebut. Ya, tidak ada himmahnya untuk mendapatkan yang paling utama. Dan salah satu karakter para sahabat, dan demikian juga yang harus kita tiru, di mana untuk masalah-masalah akhirat kita harus bersikap egois. Kita harus mendahulukan diri kita sendiri ketimbang orang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan diri kalian. Selamatkan diri kalian. Diri kalian dulu selamatkan. Wa ahlikum nara, baru kemudian keluarga kalian dari api neraka. Kitanya dahulu harus selamat dari api neraka, baru kalau ingin menyelamatkan yang lain setelah itu. Tapi ya kita harus egois, kitanya dahulu. Dan memang nanti di hari akhirat ikhwah, semua akan bersikap egois. Ya, tidak akan mendahulukan orang lain. Yang penting saya yang masuk surga. Kalau walaupun saya harus menuntut pembayaran berupa kebaikan, maka semua yang bisa dituntutnya. Siapa saja yang pernah menzoliminya, maka dia akan tuntut. Dan orang yang menzolimi dia akan membayarnya dengan kebaikan. Siapapun dia tanpa terkecuali, mau ayahnya, mau istrinya, mau anaknya, ya nggak pandang bulu. Yang penting aku mau masuk surga, walaupun harus dengan cara seperti itu. Nah, ini sebenarnya bukan cara ya, ikhwah. Ya memang itu hak dia. Ya, itu memang hak dia. Tapi begitulah. Ya, tapi begitulah. Orang nggak akan peduli lagi siapa ayah, siapa emak, siapa adik, siapa, nggak peduli lagi. Ya. Yang pernah menzalimi dia akan dia tuntut untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman api neraka. Demikian. Dan dalam doa juga kita selalu menyebutkan Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Aku dulu, ikhwah. Makanya kalau kita berdoa, ya akunya dulu. Ya Allah, ampunkan aku. Baru kemudian yang lain-lain. Bagi siapa yang berdoa kebalikannya, Allah ampunkanlah kedua orang tuaku, kemudian ampuni aku, itu salah. Ya, tidak begitu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, untuk mendapatkan akhirat kita harus egois. Ya, kita harus egois. Kita harus mendahulukan diri kita. Termasuk juga untuk mendapatkan saf pertama. Kita harus egois. Ya tentunya selama memang tidak melanggar syariat. Jangan sampai pukul-pukulan pula ketika mau mendapatkan saf pertama.
Aku duluan. Loh, kamu duluan. Ya kaki kiriku masuk duluan. Supaya sama-sama kaki yang masuk. Begitu. Akhirnya pukul-pukulan. Ya tentu tidak sampai seperti itu, ikhwah. Ya, tidak sampai seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, para sahabat ya dia berundi. Ya kalau kita ya main shoot lah gitu kira-kira. Ya, siapa yang menang dia harus merelakan, yang kalah harus merelakan kawan yang menang untuk menempati saf pertama. Demikian. Begitulah saking berharganya saf pertama itu, ikhwah. Makanya kalau kita lihat di masjid yang di sana banyak syabab, para pemuda-pemuda yang mengerti sunnah, itu mereka setengah berlari untuk mendapatkan saf pertama. Tapi yang nggak ngerti, mereka selalu ya udah enggak apa-apa, malah mempersilahkan, silakan bapak masuk, silakan. Demikian. Ini salah, ya. Ini sikap yang salah. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena laki-laki di saf pertama, bagi laki itu yang terbaik, mereka yang selalu melambat-lambatkan datang, ya menempati saf-saf yang di belakang, ini malah sifat yang tercela. Kenapa kadang harus seperti itu? Ya. Ini juga menunjukkan malasnya si laki-laki tersebut. Kemudian ikhwah apa lagi? Ini tasyabuh dengan perempuan juga. Itu perempuan yang bersikap seperti itu. Mereka berlomba di belakang, bukan berlomba ke depan. Demikian, ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya perlu kita ketahui bahwasanya yang dicelanya itu yaitu bukan mereka yang sudah berupaya duluan tapi ternyata nggak dapat, tapi memang kebiasaannya di saf ketiga, di saf kedua, kebiasaannya di saf kedua. Kenapa saf kedua? Yang memang jamaah itu paling banyak 2 saf. Demikian, ikhwah. Ya kalau seandainya jamaah masjidnya ada 3 saf, dia saf ketiga. Kalau yang 4 saf, dia saf keempat. Intinya dia mabniun alal, sukanya di belakang. Demikian. Ya, sukanya di belakang. Inilah sebuah celaan. Ya, ini sebuah perbuatan tercela dalam Islam. Baik, kita lihat min fiqhil bab. Ya, Rasulullah SAW mengatakan di sini, ya, melihat para sahabat kok ke belakang saf. Kalian maju. Begitu, taqaddamu kata Rasulullah, maju ke depan. Wa'tammu bi, kalian ikuti aku. Yang di belakang kalian mengikuti kalian, dan demikian seterusnya. Dan orang yang suka di belakang melambat-lambatkan, maka Allah akan lambatkan dia juga. Hanya di sini ada yang menyebutkan lambat dapat rahmat, lambat masuk surga, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. Satu, biyanu fadli sufufir rijal al-ula wa annaha khairus sufuf. Hadis ini menjelaskan keutamaan saf pertama bagi laki-laki, karena saf pertama adalah saf yang paling baik bagi laki-laki. Faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala safil muqaddam. Kana Rasul yusalli ala safil muqaddam salasan walitsani wahidatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah ada menyebutkan beliau mendoakan, berselawat, mendoakan orang-orang yang berada, yang menempati saf pertama sebanyak 3 kali, dan untuk saf kedua 1 kali. Ya, Rasulullah mendoakan 3 kali untuk orang-orang yang duduk ataupun yang berada di saf pertama, dan hanya 1 kali untuk yang berada di saf kedua. Saf ketiga nggak ada dapat doa. Wa tahjiru ilaiha fihi dalalatun ala ta'alluqil qalbi bis shalah. Mereka yang bergegas datang ke masjid demi mendapatkan saf pertama itu menunjukkan keterkaitan hati dia dengan masjid. Salah seorang yang di antara 7 orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah nanti di hari akhirat, yaitu yang kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh, yaitu ada 7 orang di mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi dia dengan naungannya. Tidak ada naungan apapun selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti bumi itu la tara fiha iwajaw wala amta. Bumi itu datar, tidak ada berbukitan, tidak ada lembah. Datar, la tara fiha iwajaw wala amta. Ya.
kemudian tidak ada teduhan. Kalau bumi itu ada dataran rendah, dataran tinggi, masih ada teduhannya, ada bayang-bayangannya. Ini nggak ada bayangan sama sekali. Nggak ada tempat berteduh, tidak ada pohon juga, tidak ada kanopi-kanopi juga, tidak ada bangunan juga yang untuk tempat berteduh. Yang ada hanya teduhan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara 7 orang yang Allah berikan teduhan, yaitu ar-rajulu ar-rajulu ta'allaqa qalbuhu bil masjid, yaitu seorang yang hatinya terkait dengan masjid. Demikian, ya. Salah satu tanda kuatnya kaitan hati dia dengan masjid, yaitu dia selalu berupaya untuk berada di saf yang pertama. Demikian ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Makanya kita bisa lihat, kalau kita lihat seorang ikhwan itu ya selalu di saf terakhir aja. Berarti kalau sudah saf terakhir itu berarti terlambat aja bawaannya. Entah kenapa kok udah jadi mendarah daging, terlambat aja. Begitu. Ya, jarang dapat rakaat pertama. Kalaupun dapat rakaat pertama itu pas ruku. Nah, gitu lah kira-kira. Itu dikejarnya rukunya supaya dapat saf pertama, dapat rakaat pertama. Demikian. Jadi tinggal kita apakah termasuk orang-orang yang terkait hatinya dengan masjid apa tidak? Demikian. Ya, kalau kita setiap hari sholat di saf, selalu saf yang terakhir, selalu terlambat, ya, ini menunjukkan lemahnya kaitan hati kita dengan masjid. Demikian ikhwah. Ya lumayanlah Ustadz ketimbang nggak sholat di masjid, boleh juga lah. Iya. Banyak kali pun alasannya. Kalau ketimbang ikhwah, jangan ketimbangnya ke bawah. Kalau untuk yang baik itu ketimbangnya ke atas. Itu dia. Nanti kalau dia maling ayam dia, ya mendingan lah Ustadz daripada maling kambing. Nah itu kan, itu tidak dibenarkan. Untuk kebaikan kita harus lihat yang atas. Kita harus melomba yang atas, jangan melomba yang bawah. Kamu kenapa sholatnya cuma 4 kali? Alhamdulillah Ustadz, ketimbang teman saya cuma sekali sehari. Nah, begitu. Ada alasannya. Dan ini nggak dibenarkan yang seperti ini, ikhwah. Ya, nggak dibenarkan yang seperti ini. Buktinya kalau dia sedang makan, kamu kok makannya cuma setengah piring? Alhamdulillah Ustadz, ketimbang teman saya cuma 1/4 piring. Kan nggak ada yang beralasan seperti itu. Nggak ada kan? Kamu gajinya cuma 1 juta ya? Iya Ustadz, alhamdulillah. Gitu kan? Alhamdulillah ketimbang teman saya 1/2 juta. Itu kan bagus kan? Bagus kan? Tapi umumnya orang nggak seperti itu kalau untuk masalah dunia. Kenapa gaji antum cuma 1,5 juta? Iya itulah Ustadz, rusak kali dunia ini semua. Semenjak covid ini itulah begitu. Covid yang dituduhnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Itu nggak dibenarkan yang seperti itu, ya. Untuk masalah dunia kita lihatnya ke bawah, untuk masalah akhirat kita lihatnya ke atas, untuk kebaikan kita lihatnya ke atas. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi demikian, ya. Kalau kita ingin melihat seberapa standar ataupun besarnya kaitan hati kita dengan masjid, lihat saja kita selalu di saf yang keberapa. Dia lihat selalu saf keberapa. Alhamdulillah Ustadz, saya selalu saf pertama. Rupanya jamaah cuma 3. Terlambat pun di rakaat keempat tetap saf pertama juga dia. Kemudian ikhwah, nomor 2, tahrimut takhalluf anis sufufil ula. Diharamkannya terlambat dari saf yang pertama. Terlambat dari saf yang pertama. Li'anna sufufal mutaakhirah syarrus sufuf. Karena saf yang terakhir itu saf yang paling buruk. Ya, saf yang paling akhir itu saf yang paling buruk. Wa itmanut ta'akhuri 'anis safil ula mujibul wa'id bin nar. Dan mereka yang membiasakan berdiri di saf-saf yang belakang, tidak di saf yang pertama, ini mujibu wa'id bin nar. Orang ini diancam dengan neraka. Li'anna hadha ta'akhuri fihi dalatu 'ala sahwi 'anis shalah.
Karena memperlambat-lambat datangnya sholat menunjukkan bahwasanya dia orang yang lalai dalam sholatnya. Wala ya'tiha illa wahum kusala, dan dia tidak mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Jadi di sini seolah Syekh sepertinya melihat bahwasanya mereka yang sengaja melambat-lambatkan, tidak ada keinginan untuk dapatkan saf pertama, orang seperti ini diancam neraka. Cukup tegas ini syekhnya, penulisnya. Mereka yang sengaja melambat-lambatkan diri, tidak ada keinginan untuk mendapatkan saf pertama, diancam neraka, kata penulis. Ya. Karena orang yang seperti itu tandanya dia orang yang malas. Ini kan tanda-tanda orang munafik. Wala ya'tuna sholata illa hum kusa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Itulah dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nomor 3, sufufin nisa takunu khalfar rijal. Saf perempuan itu di belakang saf laki-laki. Wa hadza mimma la khilafa fihi baina ahli ilmi. Ini adalah yang ini merupakan pendapat yang tidak ada perbedaan di antara para alim ulama. Ya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwasanya saf perempuan itu berada di belakang saf laki-laki, seperti hadis yang telah kita bacakan dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara aku dan seorang anak yatim berada di belakang beliau. Adapun nenekku, yaitu bernama siapa kemarin? Mulaikah ya radhiyallahu anha, dia berada di belakang kami. Jadi untuk perempuan itu memang safnya itu di belakang, bukan di samping. Ya, bukan di samping. Karena ada juga kita lihat sebagian masjid itu di samping. Jadi saf pertama perempuan itu sejajar dengan saf pertamanya laki-laki. Saf kedua perempuan sejajar dengan saf keduanya laki-laki. Demikian. Susunan seperti ini susunan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun kita tidak katakan sholatnya nggak sah, ya. Tapi penyusunan seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam, ikhwah. Karena susunan perempuan itu di belakang. Walaupun presidennya adalah perempuan, tetap dia safnya di belakang kaum laki-laki. Demikian. Mungkin antum masih ingat Aisyah radhiyallahu anha berimam dengan hamba sahayanya, ya kan? Kemudian hamba sahayanya itu mengimami Aisyah radhiyallahu anha dengan membaca mushaf untuk salat malam, ya. Jadi di situ tidak ada kesejajaran. Padahal Aisyah kita tahu bagaimana Aisyah termasuk salah seorang wanita faqih, ya, fuqaha, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian. Yang paling faqih, banyak para sahabat berguru dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata ketika sholat ya tetap saja dia harus di belakang laki-laki. Misalnya antum menikah dengan seorang akhwat yang hafalannya 30 juz. Anak antum juga ternyata sudah 30 juz. Anak kedua 30 juz. Masya Allah, istri anak semua hafal. Tapi semuanya perempuan. Antum hafalnya dari Aratal Ladzi sampai Qulhuwallahu. Siapa yang jadi imam? Tetap antum, Masya Allah kan, hebat. Nggak bisa istri antum mengatakan, bang ya Allah dari Aratal Ladzi sampai Qulhuwallahu cuman 4 belakang bang. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Tetap laki. Makanya ikhwah susunannya pun, ya, susunannya tetap wanita itu di belakang laki-laki. Itu dia. Pernah antum melihat ada perempuan di samping laki-laki? Hah? Jadi kurang bergaul lah berarti antum. Iya, ada masjid-masjid itu pakai pembagiannya
kiri kanan laki-laki, kanan laki-laki, kiri perempuan. Ini enggak dibenarkan. Sufufun nisa takunu khalfar rijal. Saf laki-laki, saf perempuan itu di belakang. Ya, di belakang. Bahkan ikhwah di samping pun enggak bisa. Ya, di samping imam juga enggak bisa. Walaupun dia adalah istri kita. Karena yang di samping kita itu laki-laki, baru dibolehkan. Dan susunan saf perempuan apabila dia sendiri dengan suaminya tetap depan belakang. Depan laki-laki, pas di belakangnya itu saf perempuan. Kalau mereka hanya berdua, imamnya laki-laki dan makmumnya perempuan. Demikian ikhwah susunannya. Tidak ke samping dia. Kecuali kalau memang tempat nggak memungkinkan, itu lain lagi ceritanya ya. Kalau nggak memungkinkan, misalnya sudah penuh, misalnya di masjid perempuan sudah di teras-teras, tapi ternyata di samping perempuan teras itu masih ada juga laki-laki yang belum dapat. Ternyata harus membuat saf di samping perempuan, itu lain lagi ceritanya. Ya. Kemudian ikhwah, wa hadza mimma la khilafa fihi baina ahli ilmi, dan ini merupakan pendapat sudah kesepakatan para ulama, tidak ada khilafiyah di sini. Nomor 4, hirsul islami ala adamil ikhtilatir rijali wan nisa. Bagaimana agama Islam sangat memperhatikan agar tidak terjadinya percampuran antara bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Walidzalika kanat syarru suhufin nisa awwaluha wa akhiruha khairuha. Oleh karena itu, saf yang paling buruk bagi kaum wanita adalah saf yang paling depan, dan saf yang paling baik adalah saf yang paling belakang. Demikian ikhwah. Hanya memang para ulama di sini berbeda pendapat dengan kondisi masjid sekarang, atau masjid yang memang memiliki ruangan khusus untuk kaum wanita. Ya, seperti kalau kita lihat di Masjid Nabawi, itu kalau antum masuk Masjid Nabawi itu sudah ruangan perempuan dah khusus dia kiri kanan. Ya. Jadi ini Masjid Nabawi masuk kiri kanan itu sudah khusus untuk perempuan. Walaupun enggak sampai depan. Nah, ini kan dia memang terkungkung sendiri, tidak berbaur sama sekali dengan kaum laki-laki. Nah, yang muncul jadi pertanyaan, apakah berlaku juga bagi kaum wanita yang memang punya ruangan khusus atau yang sudah bertabir? Ya. Ditabir seperti masjid kita ini kan ditabir habis, dimana kalau tabirnya kita tutup, yang perempuan nggak bisa lihat laki-laki, laki-laki nggak bisa lihat perempuan. Apakah kondisi seperti ini juga berlaku hadis yang kita sebutkan tadi, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya yaitu yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik saf perempuan itu yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Demikian. Kalau masalah ini ada khilafiyah dengan para ulama. Ya. Kaitan dengan apa ikhwah? Kaitannya yaitu apakah ini masalah ta'abbudi ataukah hukum itu terkait dengan sebab, dengan illah. Apa illah ikhwah? Perhatikan, kalau di sini kan disebutkan salah satu illahnya yaitu ikhtilatul rijal wan nisa, yaitu ada ikhtilatul rijal wan nisa, agar tidak terjadi perbauran antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan. Jadi di sini ada yang disebut dengan ta'abbudi. Ta'abbudi itu begini ikhwah. Pokoknya ya begitu. Rasulullah katakan saf paling depan yang laki-laki yang paling baik, yang paling belakang paling buruk. Kalau perempuan sebaliknya. Yang dikatakan ta'abbudi ini tauqifi, ya sudah begitu, mau dimanapun dia, mau di ruangan tersendiri, mau dia bersama laki-laki, mau nggak bersama laki-laki, tidak ada terjadi perbauran laki-laki dan perempuan, tetap saja saf perempuan yang paling depan yang paling buruk, yang paling belakang yang paling baik. Itu namanya ta'abbudi. Misalnya nih, kita ada masjid nih, di belakang tuh masjid perempuan, tempat uduknya beda, ruang masuknya beda, tempat parkirnya beda, pokoknya tidak ada akses laki-laki ke sana dan tidak ada akses perempuan kemari misalnya. Udah. Yang dikatakan ta'abbudi
walau bagaimanapun posisinya, tetap saja sebaik-baik khairus sufufin nisa akhiruha, seburuk-buruk saf, sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang, wa khairus sufufin nisa akhiruha, dan yang wa syarrus sufufiha wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk yang paling depan. Demikian. Ini namanya ta'abbudi. Mau bagaimanapun kondisinya, mau ada batas, mau dia ruangan sendiri, mau nggak ada interaksi laki-laki perempuan, pokoknya yang paling depan yang paling buruk, yang paling belakang yang paling baik. Demikian juga laki-laki, yang paling depan yang paling baik, yang paling belakang yang paling buruk. Demikian. Itu namanya ta'abbudi. Kemudian ikhwah rahimanallahu iyakum, ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya masalah ini, di mana Rasulullah mengatakan khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, sebaik-baik saf perempuan itu yang paling belakang, yang paling buruk adalah yang paling depan. Apakah ini berlaku untuk wanita yang punya ruangan tersendiri yang terpisah dengan jemaah laki-laki? Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwasanya saya tidak menganjurkan, lebih kurang begitu ya kata beliau, saya tidak menganjurkan adanya ruangan khusus untuk kaum perempuan. Begitu. Jadi kaum perempuan itu bagaimana? Perempuan bisa melihat aktivitas imam sebagaimana laki-laki melihat aktivitas imam. Demikian. Ya, karena tidak ada tabir, tidak memakai tabir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal mustaakhirin, kami sudah mengetahui siapa yang orang-orang yang sengaja berdiri di depan dan sengaja orang-orang yang berada di paling belakang. Di antara asbabun nuzul ayat ini yaitu ada di kota Madinah ada seorang wanita yang dikenal cantik rupawan. Rupanya memang dari dulu tuh ada begitu-begitu ya. Dikenal kembang kampung. Kalau di Perona ada kembangnya toh? Nggak ada ya? Udah gugur semua kembangnya. Taip. Kembang kampung. Jadi ada orang-orang yang sengaja gak mau cepat datang ke masjid supaya dia berada di saf yang paling akhir. Ketika dia ruku, dia nengok ke belakang begini. Manalah orangnya? Oh, itu dia. Gitulah kira-kira ikhwah. Itu kan menunjukkan tidak ada tabir. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menyatakan bahwasanya ya sunnahnya ya begitu. Sehingga kalau terjadi kesalahan, kaum wanita tidak bising gitu. Ya. Misalnya ini, ya. Misalnya tiba-tiba imamnya sujud tilawah, ya kan? Kalau ibu-ibu yang nggak tahu sujud tilawah, dia kan ruku. Sementara laki-laki kan bisa lihat, ditengoknya imamnya sujud, ya yang nggak tahu juga bisa ikut. Tapi kalau ibu-ibu yang terbatas, ada batasnya. Oke bagi yang tahu. Kemudian bagi yang tahu juga, dia kan nggak tahu ini imamnya Allahu Akbarnya ruku apa Allahu Akbarnya sujud, kan nggak tahu juga. Apa dia buka gorden? Apa ditendangkannya tuh gordennya narto dinding itu beluduk gitu, tuh nengok imam, nggak tahu juga kan? Demikian. Ada yang bisa saja punya inisiatif sendiri. Oh ini Allahu Akbar imamnya sujud ini. Mungkin ada yang sujud, ada yang juga, mungkin juga enggak. Begitu sami Allahu liman hamidah, terus gimana tuh yang sujud tadi? Rupanya ruku, awak kira sujud kan begitu. Nah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan ada tabir tadi itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan kalau seandainya dikarenakan banyaknya kerusakan di kalangan wanita sekarang ini, itu juga nggak bisa dijadikan dalil kata beliau. Ya, itu juga nggak bisa dijadikan dalil. Itu pendapat beliau Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Kalau pendapat Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, demikian juga Syekh Mustafa Al-Adawi, memang masalah khilafiyah ikhwah. Ya. Kata beliau, mengapa laki-laki yang paling belakang itu saf yang paling buruk? Karena safnya yang paling dekat dengan perempuan.
Mengapa saf perempuan depan yang paling buruk? Karena dia yang paling dekat dengan laki-laki. Muncul pertanyaan, kalau seandainya sudah masing-masing tempat, apakah jadinya saf depan itu sama dengan saf belakang? Kan gitu jadinya. Nah, demikian. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Jadi bagi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang dan yang paling buruk yang paling depan, ya. Mereka para ulama ini menyebutkan dikarenakan ada satu sebab hukum atau illatul hukmi, sebab hukum di mana sebab itu terkait dengan hukum itu akan terkait dengan sebab, ya. Hukum itu semua terkait dengan sebab. Kalau ada sebab berarti ada hukum, tak ada sebab tak ada hukum. Demikian. Apa sebabnya? Yaitu jika semakin dekat dengan laki-laki. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Baik. Dari situlah asalnya mereka ketika ditanya, bagaimana kalau perempuan punya ruangan sendiri atau terbatas habis perempuan dengan laki-laki? Mereka mengatakan kembali kepada hukum asal, yaitu saf pertama adalah saf yang paling baik. Nah, demikian ikhwah. Ya, seperti safnya laki-laki. Karena apa? Karena tidak ada lagi sebab hukum, yaitu dekat dengan laki-laki. Nah, demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Itu namanya sebab illah mustambatoh namanya. Illah mustambatoh. Sebab hukum tapi dia tidak nas. Begini ikhwah. Rasulullah pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innahu tudzakirukum akhirah. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, dan sekarang ziarahlah karena dia dapat mengingatkan kalian hari akhirat. Itu namanya sebab hukum. Dan Rasulullah sebutkan sebabnya. Ya. Mengapa Rasulullah suruh kita untuk ziarah? Sebabnya apa tadi? Mengingatkan akhirat. Tapi kan tercantum dia. Sebab itu tercantum. Ada yang sebab itu tak tercantum. Para ulama berijtihad, inilah dia sebabnya, istimbatnya. Seperti tadi itu. Rasulullah katakan saf laki-laki yang paling belakang yang paling buruk, saf perempuan yang paling depan yang paling buruk. Sebabnya kan enggak disebut. Enggak ada kan dalam hadis. Tapi para ulama menyebutkan ya itu dikarenakan semakin dekat dengan laki-laki, berarti antara laki-laki dan perempuan semakin dekat, makanya dia semakin buruk. Semakin jauh maka dia semakin baik. Oke, ketika itu ditetapkan sebagai sebab hukum, maka ketika ada yang bertanya, bagaimana kalau perempuan itu punya satu ruangan khusus, tidak ada kaitan dengan laki-laki sedikit pun? Maka mereka menjawabnya apa? Karena tidak ada lagi sebab hukum, berarti kembali ke hukum asal, yaitu saf pertama untuk perempuan yang tempatnya khusus, saf pertama itu saf yang paling baik, saf yang terakhir yang paling buruk, sama seperti laki-laki, yaitu an-nisa min syaqaiqir rijal, wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki. Hukum untuk laki-laki sama dengan hukum untuk perempuan. Contohnya sama ikhwah, seperti ini contohnya. La yasumannal mar'atu fi baiti la yasumannal mar'atu wa zawjiha syahidun fi baitiha. Janganlah seorang wanita itu berpuasa sementara suaminya di rumah, illa biidnih, kecuali dengan izin suaminya. Janganlah seorang wanita puasa sementara suaminya di rumah, kecuali setelah mendapat izin suami. Di sini kan nggak ada disebutkan sebab. Yang menyatakan ini ta'abbudi, pokoknya selama suami di rumah, si wanita ingin puasa sunnah, wajib minta izin. Nah, pokoknya kalau suami di rumah, itu namanya ta'abbudi tadi, tauqifi. Ada yang menyebutkan sebab hukum. Sebab hukumnya itu apa? Kalau si suaminya menginginkan hubungan intim, begitu.
Tapi kalau suaminya misalnya juga puasa, suami juga puasa misalnya besok hari Senin, suaminya bisa puasa. Apakah si istri juga minta izin untuk puasa besok? Bagi yang mengatakan ta'abbud tadi apa katanya? Wajib. Pokoknya selama suaminya di rumah minta izin. Nah, gitulah kira-kira. Tapi yang menyebutkan sebab yaitu apabila karena suaminya ingin melakukan hubungan, menginginkan itu, maka mereka katakan, oh kalau begitu, kalau seandainya suaminya itu juga ikut puasa, atau istrinya tahu bahwasanya suaminya selalu rutin puasa Senin Kamis, apakah dia harus minta izin? Enggak. Kenapa? Kalau suami sedang puasa tentu tidak ada keinginan untuk untuk hubungan intim. Nah, demikian. Atau suaminya sakit-sakitan, ya. Atau suaminya sudah impoten misalnya. Apakah suaminya di rumah aja? Apakah setiap istri mau puasa dia harus minta izin? Terus minta izinnya dalam rangka apa gitu? Kalau hanya untuk menyiapkan makanan, minuman, pakaian, kan tidak ada pengaruh dengan puasa, kecuali yang itu tuh. Kecuali kalau ada hubungan intim, baru nggak bisa dia berpuasa. Demikian ikhwah. Jadi itu contoh di mana satu hadis itu jadi khilafiyah hukumnya, ya, dikarenakan illah ala mustanbatah, sebab hukum yang memang diambil, disimpulkan, tidak dari sebutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, sama dengan yang tadi itu, ya, yang tadi itu. Karena disebutkan ilahnya dikarenakan semakin dekat laki-laki maka semakin buruk, berarti kalau dia dipisah maka kembali kepada hukum asal, ke hukum awal, yaitu sab pertama yang paling baik, sab terakhir paling buruk. Sama seperti tadi itu. Kalau dikatakan disimpulkan bahwasanya minta izin ini dikarenakan jika suami ada keinginan untuk melakukan hubungan, karena kan kalau suami kan bisa saja tiba-tiba, ya, bisa saja dia tiba-tiba, entah apa yang dia tengoknya, entah tengoknya lembu lewat, tiba-tiba naik misalnya syahwat dia, dek sini dek, nah begitu kan. Nah, demikian kan bisa saja ikhwah terjadi seperti itu. Jadi kaitannya dengan hubungan intim. Tapi kalau dia sedang puasa juga gimana? Atau dia sedang sakit bagaimana di rumah? Atau memang dia sudah tidak bisa sama sekali, udah kakek-kakek, udah aki-aki, ya, nengok istrinya sudah macam batang pisang gitu aja, nggak ada seleranya. Demikian, ya tinggal sayang-sayang aja lah, nggak ada lagi syahwat di situ. Apakah itu juga harus minta hukum? Nah, bagi yang mengatakan sebab hukumnya adalah keinginan seorang suami melakukan hubungan intim, maka mereka katakan enggak perlu lagi, karena nggak ada lagi kemungkinan untuk hubungan intim, ya. Tapi yang mengatakan ta'abudi, oh nggak bisa, pokoknya setiap suaminya ada di rumah maka dia harus minta izin. Makanya ikhwah, mengenai apakah perempuan di tempat yang khusus dia hukumnya sama seperti ini ataukah sudah berubah sebagaimana hukumnya sama seperti laki-laki, sampai sekarang memang perdebatan yang cukup alot di kalangan para ulama. Allahu a'lam bissawab. Itulah ikhwah kajian kita pada malam hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya silahkan, atau kirimkan, boleh Anda kirimkan pesan ini, pertanyaan di 0895 6113 27778. Silakan antum yang ya, silakan. Kalau apa? Antara laki-laki dengan perempuan enggak tamyiz. Nah. Bagaimana apa? Iya, kalau tidak ada tabir antara laki-laki dan perempuan, itu sepakat para ulama, yaitu sufufu khairu sufufin nisa akhiruha, berarti dia susun dari belakang, wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk yang paling depan.
Jadi nyusunnya paling belakang, baru ke depan begitu. Ada juga yang menyebutkan sebab hukumnya, yaitu apabila perempuan di depan, itu kan laki-laki masuk, keluar masuk, itu mengganggu mereka, ya, mengganggu pikiran mereka. Apalagi yang masuk ganteng pula tuh kan, yang sholat di depan para jomblo, udah kepala 3 belum juga dapat suami, masuklah, Allahu Akbar, ganteng bang, gitu kan namanya juga perempuan. Perempuan itu kan makhluk yang paling dia cintai apa? Makhluk yang paling dicintai perempuan siapa? Laki-laki kan? Demikian. Makanya ada juga menyebutkan sebabnya dikarenakan apa? Kalau dia di depan, maka akan terlihat lalu lalangnya kaum laki-laki yang masuk, yang batal, yang wudhu, kan begitu bisa aja, ikhwan. Ya, makanya itu kan mengganggu pikiran dia. Demikian. Yang seperti ini menyebutkan ilahnya, tetap saja jawabannya kalau kalau ditabir atau punya ruangan khusus, berarti hukumnya sudah berbeda. Demikian ya. Ada lagi antum yang bertanya, silakan. Ya. Gimana kalau safnya itu masih belum penuh, kemudian ada orang laki-laki membawa anaknya di depan, lalu kalau kita geser, kita supaya orang yang dewasa, bagaimana? Ya, bagaimana dengan saf anak-anak? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Mengenai anak-anak itu terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, yang dikatakan anak-anak itu ikhwah, yang belum baligh. Yang belum baligh itu anak-anak namanya. Ya. Walaupun dia sudah bertitel doktor, misalnya saking cerdasnya, belum baligh dia sudah doktor, tetap anak-anak dalam syariat kita disebutkan. Baik. Anak-anak ini ada 3. Yang pertama, anak-anak yang sudah faham sholat. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, seorang pemuda yang faham sholat dan faham dengan Islam. Apa kata Ibnu Abbas? Qad hafizul Qur'an wa inni ibnatu 10 sanawat. Aku hafal Quran sementara usiaku waktu itu masih 10 tahun. Anak-anak. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, untuk anak-anak yang sudah faham sholat, sudah mengerti sholat, di mana dia sholat sudah seperti sholat orang yang sudah dewasa, maka dia punya posisi sama seperti orang dewasa. Termasuk dia juga berhak menjadi imam jika dia memang termasuk orang yang paling baik bacaannya dibandingkan dibandingkan anggota jamaah yang lain. Seperti Amr bin Salamah. Ya, kalau saya disilap, Amr bin Salamah adalah seorang sahabat yang masih kecil yang diangkat oleh kaumnya menjadi imam. Karena dia yang paling banyak hafalannya dibandingkan kaumnya. Nah, itu dia. Misalnya antum di rumah nih, anak antum sekolah di SDIT misalnya. SDIT kan biasanya agak perhatian dengan hafalan Quran. Hafallah dia sudah kelas 5 hafal 2 juz misalnya. Sementara antum masih sampai ina atau ina. Dah, antum jangan lagak-lagak jadi imam. Silahkan nak, kamu nak jadi imam karena kamu lebih berhak. Begitu harus ngakuin. Nggak bisa nak belakang. Apa? Tengok nih, jenggot, Bukan jenggot jadi hak berimam. Enggak. Ya. Jadi anak kita, tapi ingat, anak yang sudah bisa sholat. Jangan nggak bisa sholat walaupun udah hafal 30 juz dia kalau nggak bisa sholat. Nanti dia sujud, kelamaan sujudnya. Begitu antum bangkit sudah nggak ada di situ. Masalahnya, lari dia rupanya. Namanya anak-anak nggak bisa sholat. Jadi anak-anak yang bisa sholat seperti orang dewasa, maka hak dia seperti orang dewasa. Kalau dia lebih dahulu menempati saf pertama, maka dia lebih berhak tempat itu. Nggak boleh ditarik di belakang sana, anak-anak belakang. Nggak bisa, berdosa, itu zalim namanya. Nah, jangankan di saf pertama, jadi imam pun dah lebih berhak. Kalau memang dia orang yang lebih hafal dibandingkan jamaah yang lain, lebih bagus bacanya dibandingkan yang lain. Yang kedua, anak-anak yang belum bisa sholat, tapi dia sudah bisa diatur, ya, sudah bisa diatur, maka dia letakkan di paling belakang.
Ya, letakkan paling belakang atau intinya jangan letakkan di saf. Makanya Rasulullah SAW bawa Hasan ke masjid, beliau nggak letakkan di saf kan, beliau letakkan di depan. Makanya ketika beliau sujud naik Hasannya. Tapi kan nggak ada riwayat menyebutkan beliau meletakkan di saf kan, nggak ada. Jadi ya kita katakan saja kalau mereka ramai kita letakkan paling belakang. Intinya jangan di saf. Karena anak kecil yang belum bisa sholat, dia nggak sholat. Kalau diletakkan di saf, berarti dia memutus saf. Anak kecil yang kedua, yang ketiga anak kecil yang belum bisa diatur. Kita bawa dia ke masjid, begitu Allahu Akbar, lari dia ke depan macam sa'i dia depan itu. Sa'i. Safanya di mana? Naik mimbar, safa marwah, turun lagi, begitu. Kemudian naik ke naik pegang mic, tes, begitu. Astagfirullah. Yang ini nggak boleh dibawa ke masjid. Yang seperti ini nggak boleh dibawa ke masjid. Makanya Imam Malik mengatakan membenci anak-anak dibawa ke masjid. Ini anak yang seperti ini, ikhwah, yang nggak bisa diatur. Makanya antum kalau punya anak kecil yang bisa diatur, dibawa. Antum bawa misalnya, nak duduk di situ ya. Duduk dia di situ, nggak ada masalah, silahkan. Jangan letakkan di saf, karena dia belum bisa sholat. Demikian. Tapi yang bisa sholat, ikhwah, walaupun usianya masih kelas TKB, tapi sudah bisa sholat, jangankan dia di saf, jadi imam pun dia lebih berhak. Kan ada sekarang TK yang sudah 1 juz, ya kan? Bapaknya jangan 1 juz, seperempat pun nggak kelar-kelar. Udah semenjak 10 tahun yang lalu mulai ngapal juz amma, masih seperempat juz juga, nggak kelar-kelar. Demikian. Kalau si anak itu bisa sholat, dia yang jadi imam. Jadi itu Pak, mengenai posisi anak dalam saf. Jadi dia sebenarnya nggak ada saf khusus untuk anak-anak, ya. Dia bergabung dengan orang dewasa jika memang dia sudah bisa sholat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita mau safar ba'da zuhur, bolehkah kita jamak sholat zuhur dan asar di rumah pada waktu zuhur sebelum pergi safar? Boleh, silakan. Ya, silakan, boleh. Asalkan sudah masuk waktu zuhur. Ya, misalnya nih kita berangkat jam 2 kan sudah masuk zuhur. Sudah, silahkan kita sholat di rumah, di tempat kita tinggal, sholat zuhur dan asar. Tapi ingat, di sana tidak ada qashar, yang ada hanya menjamak. Jadi dia laksanakan 8 rakaat. Kalau kita safarnya jam 10 pagi dan sampai di rumah kira-kira jam 2, kira-kira jam 5 sore, bolehkah kita sholat zuhurnya di asar sampai di rumah? Boleh juga, silahkan, tidak masalah. Ya. Dari Jakarta misalnya jam 10 sampai rumah jam 5. Naik apa itu ya kalau kalau jam 10 di Jakarta sampai rumah Medan jam 5, itu naik apa ya? Pesawat kelamaan nggak mungkin kan? Mungkin pesawat yang transit dulu ya, transit dari Maluku ke Maluku dia mungkin gitu ya. Iya, kan ada juga yang begitu kan? Karena kemarin pas lagi mahal-mahal tiket, kecuali ke Singapura dia dulu kan, ke Singapura, Jakarta, Singapura ngetem 2 jam, masuk ke Kuala Lumpur, baru bisa juga jam 5 sampai. Demikian, gitulah kira-kira. Bagaimana? Silakan, boleh, nggak apa-apa. Jamak takhir namanya. Bagaimana hukumnya mengecat rambut bagi anak muda yang belum beruban? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bukan hanya anak muda, semua, yang tua, yang muda, yang tuwir, yang kliwir, semuanya ikhwah, sunnah mengecat rambut, bukan ngecat sih, menginai rambut itu bagi yang sudah ada uban. Syekh Saleh Fauzan ditanya, hukum merubah warna rambut yang tidak uban. Kata beliau, ini tasyabuh dengan orang kafir. Terkadang akhwat-akhwat kita juga mulai seperti ini, ikhwah. Karena lihat cantik, warnanya warna blonde gitu kan. Woi, macam orang Belanda gitu. Tinggalnya tembung sininya kok jadi orang Belanda. Jadi agak pirang-pirang begitu kan jadinya. Jadi ya menurut mereka sih keren, cantik ya. Karena dia nggak kusut begitu kan. Tapi rambut mereka tidak ada yang uban. Yang begini-begini yang ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, beliau katakan ini sejenis tasyabuh dengan orang kafir. Karena syariat kita itu ya menyuruh mensunahkan
agar orang yang beruban itu diinai, dirubah warnanya dari putih ke warna lain, asalkan jangan hitam. Itu disunahkan. Ya. Nah, yang dirubah itu apa? Uban. Bukan antum jenggotnya masih hitam dirubah menjadi pirang. Wah, gitu kan. Jadi macam orang Swiss gitulah, atau orang-orang Bosnia gitu, hitam. Tapi dia lupa hidungnya terpesek. Lupa dia hanya memfokuskan warna. Demikian ikhwah. Ya, ini enggak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Jadi sunnah yang disebutkan dalam hadis itu ikhwah, ini sepengetahuan saya, itu semua terkait dengan uban rambut, uban jenggot, uban mana saja. Demikian. Jadi bukan model, ya, bukan model. Nah, sekarang dan ini saya lihat para akhwat salafi juga mulai seperti ini. Ya, lebih cantik dilihat. Ya, mungkin kebanyakan nengok di YouTube gitu kan. Jadi bagaimana akhirnya yang masih hitam legam rambutnya dirubah warnanya. Demikian. Itu satu ikhwah. Kemudian ngecat rambut itu apabila dia melapisi ikhwah, maka ini tidak bisa dipakai untuk wudu. Karena dia melapisi. Ya. Kalau dia wudunya nanti enggak sah. Demikian. Makanya Allahu a'lam bishawab, apakah ada satu inai? Sekarang kan yang henna itu kan sekarang macam-macam. Kalau dulu setahu saya hanya merah. Tapi sekarang tuh ada henna itu yang bisa menghitam, membuat hitam. Jadi kukunya inai. Itu inai ya Mbak? Iya. Inai apa itu? Yang model hitam. Jadi inai tapi hitam. Itu dia, nggak tahu campur zat apa. Permasalahan begini ikhwah. Apabila rambutnya itu hitam, dia dirubah menjadi warna lain. Ini permasalahannya, apakah memang dia menutupi, apakah tidak? Bedakan dengan putih, ikhwah. Kalau putih kalau antum taruhkan kunyit aja jadi apa dia? Jadi kuning, ya kan? Kalau putih. Tapi coba sudah hitam, antum taruh kunyit, bisa menguning dia? Nggak bisa. Kalau yang putih dia meresap, nggak melapisi. Saya mengkhawatirkan inai yang merubah rambut yang hitam berubah menjadi warna lain, itu dia melapisi. Ya, saya mengkhawatirkan itu dia melapisi. Kalau putih nggak akan melapisi, ikhwah. Bisa nggak melapisi? Ya, karena dia meresap. Kita baju putih ini, ya. Kita mau buat apa? Warna merah bisa nggak melapisi? Tapi kalau baju kita warna hitam, celana saya warna hitam, kemudian saya rubah menjadi warna merah, kira-kira gimana? Melapisi apa enggak? Logikanya itu seperti melapisi. Kalau enggak bisa. Karena warna hitam tidak bisa menyerap warna lain yang sehingga dia bisa merubah warnanya. Itu yang pengetahuan saya tentang masalah warna-warna itu, ikhwah. Makanya saya mengkhawatirkan cat-cat rambut atas nama inai, henna yang dipakai oleh para akhwat yang merubah rambutnya hitam menjadi warna yang lain, saya mengkhawatirkan itu melapisi, bukan merubah warnanya tapi melapisi warna. Demikian. Jadi ikhwah, sepengetahuan saya bahwasanya tidak dibolehkan kalau merubah warna rambut, karena sunnahnya itu terkait dengan uban. Macam saya begini, ini boleh, sudah boleh dirubah. Cocoknya warna apa yang dirubah ini? Hijau. Hijau. Nah, demikian ya. Ada yang bertanya langsung, silakan. Ya, bentar. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, dari mana ya, Bu? Ibu Fatimah dari Sumatera Utara. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya, saya kan rambut saya putih, tapi saya ngecatnya tidak dengan hair, tapi dengan dengan apa, Ibu? Dengan itu cat biasa, tapi tidak dengan henna. Oh iya. Itu tidak masalah. Ya, udah Bu. Jazakallah khairan. Wa iyyaki barakallahu fik. Ikhwah rahimanallahu. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya kalau kita merubah rambut kita, yaitu yang kita rubah adalah uban. Bagaimana cara kita merubahnya? Kita merubahnya
dengan henna, dengan apa saja, asalkan dia tidak melapisi. Ya. Asalkan dia tidak melapisi. Kalau cat rambut tuh umumnya melapisi. Kalau henna itu memang dia meresap, ikhwah. Seperti kuku ini, kalau kita taruh henna, bisa antum hilangkan apanya? Warnanya. Nggak bisa sampai kukunya itu habis. Demikian juga henna itu begitu. Kalau untuk uban, dia nggak bisa antum cuci balik, nggak bisa. Ya, cuci balik nggak bisa. Hanya dia nanti semakin berubahlah warnanya kan. Nanti kalau udah separuh putih, separuh hitam gitu kan jadinya. Itu namanya henna. Demikian. Jadi coba bisa nggak warna tadi itu dihilangkan lagi dengan zat cair apalah begitu. Kalau dia bisa berubah, berarti dia melapisi, bukan menyerap. Demikian. Jadi ibu yang bertanya, ya, kalau dia cat melapisi rambut, maka tidak dibenarkan, ya. Karena ketika kita wudhu, haruslah rambut kita terkena air wudhu. Kalau kita cat rambut kita dengan melapisi zat yang melapisi permukaan rambut, berarti air wudhu kita tidak mengenai rambut kita. Allahu a'lam bishawab. Ada yang langsung silakan. Ya. Iya. Jadi kan saya pernah dengar hadis Ustaz, kalau yang di belakang itu kan menyerupai perempuan samping belakang. Perempuan itu suka sampai yang belakang. Jadi kan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Apakah yang laki-laki di sebelah belakang itu termasuk dilaknat Allah? Masya Allah, ngeri ya. Iya, benar. Tadi kan kita katakan bahwasanya saf yang paling buruk yang paling belakang. Ya. Sementara saf perempuan yang paling buruk yang paling depan, gitu kan. Ikhwah rahimallahu fikum, mereka yang suka dengan yang paling belakang itu gimana, apa menyerupai perempuan, apakah laknat? Ikhwah azallahu iyyakum, tidak sampai ke arah laknat. Ya. Tidak sampai ke arah terlaknat. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Karena ada satu sisi penyerupaan. Ya, ada satu sisi penyerupaan di mana laki-laki sebenarnya menempati saf terakhir itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya, hanya saja yang disoroti penulis di sini adalah mereka yang gemar sekali di saf terakhir itu. Demikian, menunjukkan dia orang yang malas. Jadi yang disorotinya apa? Yang disorotinya bukan keberadaan dia saf ketiga, tapi penyebab dia yang selalu berada di saf terakhir itu apa? Itu dia. Penyebabnya adalah, maka kata beliau tadi, apa penyebabnya? Karena malasnya dia. Demikian. Ya. Kalau memang kita sibuk segala macam, akhirnya kita sulit dapat saf pertama, selalu saf terakhir saja, ya nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi yang dicela di sini tadi ikhwah, dia ada waktu, punya kesempatan, tapi bawaannya terlambat aja, begitulah kira-kira. Nah, ini yang dicela. Hayyalah sholah, sudah ada adzan, tapi dia masih main HP, masih WhatsAppan. Seharusnya kan dia harus mengejar yang saf pertama. Nah, begitu. Karena kemalasan dia, karena kelalaian dia, disitulah yang dicela. Jadi bukan mereka yang berada di saf yang paling belakang itu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz Afat, Ustaz izin bertanya, jika sholat di masjid yang tidak ada pembatasnya antara ikhwan dan akhwat, haruskah wanita bercadar membuka cadarnya, sedangkan dalam hadis katakan jika sholat harus membuka wajah? Allahu a'lam bishawab. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka yang bercadar disunahkan tetap bercadar, ya. Mereka yang bercadar disunahkan tetap bercadar. Tapi mereka yang enggak bercadar, maka jangan bercadar ketika dia sholat. Ya, ini fatwanya Syekh bin Baz, ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Gimana kalau kita ada penyakit yang membuat kita selalu terlambat datang ke masjid, terkhususnya di waktu subuh? Tidak apa-apa, ya. Itu berarti kan uzur. Makanya kita katakan tadi bahwasanya yang disoroti di sini, yang diancam tadi dengan neraka adalah mereka yang menempati saf terakhir itu dikarenakan apa? Malas, begitu. Seperti sholat subuh. Ikhwah, banyak orang yang terlambat sholat subuh itu gara-gara apa?
kelamaan di WC. Ya, kelamaan di WC. Saya sempat juga, kalau sudah masih di rumah belum apa-apa. Begitu sudah buka pintu rumah mau keluar, mulai mulas dia. Gitu dia. Ini setiap kali mau buka pintu rumah, sebelumnya nggak apa-apa, wudhu segala macam. Begitu buka pintu rumah, mules. Kan balik lagi. Kadang-kadang sudah mengeluarkan sepeda motor nih, akhirnya masukkan lagi, ya kan? Begitu. Ada yang seperti itu. Yang seperti itu tentunya tidak termasuk dalam wa'id, ancaman, karena memang dia uzur, ya, dia uzur. Demikian. Makanya sebaiknya masjid itu untuk adzan subuh harus dilamakan antara adzan dengan qomatnya, karena memang banyak masalah kita kalau pas waktu subuh itu, ya, banyak masalah. Kadang-kadang berebut kamar mandi, gitu kan, berebut kamar mandi. Oke lah, cuman dia suami istri, anaknya 10, 5 mau sholat, 3 sakit perut, kan nggak bertarung di situ. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Itu dia. Jadi yang di sini menurut pertanyaan ini tidak termasuk yang dicela. Allahu a'lam bissawab. Oke, terakhir antum ada? Ya. Halo. Halo, Ustaz. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Ibu Rani di Medan. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya, Pak. Kalau seandainya kita sholat berjamaah di masjid, ya. Kebetulan kita cuma 2 orang, Pak, imamnya, makmumnya. Ya. Cuma 2. Jadi posisi kita di mana itu, Pak? Yang satu makmumnya laki perempuan, Bu? Perempuan, Pak, 2-2. Perempuan 2-2. Makmumnya. Ya. Jadi gimana Pak posisinya, Pak? Sebentar Ibu. Ibu coba dimatikan dulu audio untuk apanya? Audio iya, televisinya, iya, biar nggak feedback. Iya Pak, iya Pak. Jadi gimana Pak posisinya Pak? Sebentar Ibu coba dimatikan audio apanya? Audio televisinya, biar nggak feedback. Oke. Iya Pak, ya. Sekarang imamnya laki-laki, Bu? Halo? Halo Ibu, terputus. Baik, kita jawab aja kemungkinan ya. Kalau seandainya imamnya laki-laki, makmumnya perempuan di masjid, itu bagaimana? Bisa dilaksanakan? Bisa. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, imam di depan, makmum di belakang. Berarti kalau ada tempat khusus perempuan, imam di tempat dia, yang perempuannya di tempat dia, di tempat perempuan, di belakang tetap. Demikian ikhwah. Kalau imamnya adalah suami dia, ya, dia dekat dengan imamnya. Demikian. Jangan jauh macam di belakang. Imamnya suaminya di ruang tamu, dia di dapur. Demikian. Ya. Itu kalau imamnya laki-laki. Kalau imamnya perempuan bagaimana? Kalau imamnya perempuan maka dia sejajar, ya, dia sejajar dengan makmumnya yang perempuan, sama dengan laki-laki, yaitu sama satu garis, tidak dia mundur sedikit, tapi sejajar, sebagaimana saf yang disusun oleh Rasulullah SAW dengan waktu itu sholat berdua dengan Abdullah bin Abbas waktu dia sholat tahajud. Demikian juga Rasulullah sholat bersama Abdullah bin Mas'ud. Beliau posisinya berada tepat di sebelah samping beliau. Ikhwah, itu saja pertanyaan kita, kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.